Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hajida, NIM 17104165547. Mahasiswi kelas F semester 6 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perbandingan 3 jurnal. Topik jurnal yang saya ambil yaitu tentang pengaruh disiplin kerja kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Di sini saya sudah mengumpulkan 3 jurnal, yaitu judul jurnal yang pertama, pengaruh disiplin kerja, kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulut Tenggo, area Manado. Jurnal ini ditulis oleh Christian Katiandago, Sylvia Elmandi, Elizabeth Mananike dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Samratulangi Manado. Jurnal ini dipublikasi bulan September tahun 2014. Kemudian judul jurnal yang kedua yaitu pengaruh kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulut Tenggo, Maluku Utara. Jurnal ini ditulis oleh Romi Beno Rumondor, Alce Tumbel dan Jance L. Sepang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Samratulangi Manado. Jurnal ini dipublikasi bulan Juni tahun 2016. Kemudian judul jurnal yang ketiga adalah pengaruh kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua. Jurnal ini ditulis oleh Andarias Kudi dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. Jurnal ini dipublikasi bulan Juli tahun 2017. Di mana persamaan dari ketiga jurnal ini adalah ketiga jurnal berkenaan dengan pengaruh disiplin kerja, kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Ketiga jurnal dipublikasi oleh lembaga penerbit jurnal. Kemudian perbedaannya, yang pertama, objek penelitian pada ketiga jurnal di atas mempunyai perbedaan, yaitu pada artikel jurnal pertama, objek penelitian adalah PT PLN Persero wilayah Sulut Tenggo, area Manado. Kemudian pada artikel kedua, objek penelitian adalah kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulut Tenggo, Maluku Utara. Yang ketiga, pada artikel jurnal ketiga, objek penelitian adalah Dinas Pertanian dan Kesehatan Pangan Provinsi Papua. Perbedaan yang kedua, jumlah kata pada ketiga judul jurnal di atas mempunyai perbedaan, yaitu jumlah kata pada judul jurnal 1 yaitu 17 kata, jumlah kata pada judul jurnal kedua yaitu 16 kata, dan jumlah kata pada judul jurnal ketiga yaitu 17 kata. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu tahun publikasi ketiga jurnal di atas mempunyai perbedaan. Yang pertama, judul jurnal pertama dipublikasi pada tahun 2014, jurnal yang kedua dipublikasi pada tahun 2016, dan jurnal yang ketiga dipublikasi pada tahun 2017. Kemudian latar belakang dari jurnal yang pertama yaitu PT PLN Persero wilayah Sulut Tenggo, area Manado adalah salah satu unit PLN yang bertanggung jawab terhadap fungsi distribusi listrik dalam mata rantai bisnis kelistrikan. Posisinya sebagai interface dengan pelanggan bagi organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat. Tentu saja kinerja pegawai dapat dilihat dari bagaimana organisasi tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan mengenai fasilitas listrik untuk kebutuhan bekerja dan kehidupan sehari-hari. Mewujudkan visi yang diakui sebagai perusahaan kelas dunia, perusahaan perlu meningkatkan kinerjanya yang dipengaruhi langsung oleh hasil kerja pegawainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja, kepemimpinan, dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulut Tenggo, area Manado. Kemudian yang kedua, disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulut Tenggo, area Manado.
Yang ketiga, kepemimpinan terhadap kinerja pada pegawai PT PLN Persero Wilayah Sultenggo Area Manado. Yang keempat, motivasi terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero Wilayah Sultenggo Area Manado. Kemudian latar belakang jurnal yang kedua adalah Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sultenggo adalah salah satu instansi pemerintah vertikal yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Upaya dalam menciptakan kinerja yang baik dan efektif di kantor ini belum optimal dikarenakan terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut seperti absensi karyawan, di mana terdapat pegawai yang datang terlambat dan pulang lebih awal, dan bahkan waktu jam kerja sering tidak kelihatan di tempat kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sultenggo. Yang kedua, untuk kepemimpinan secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sultenggo. Yang ketiga, motivasi secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sultenggo. Yang keempat, disiplin kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sultenggo. Kemudian latar belakang dari jurnal yang ketiga yaitu Kemudian latar belakang jurnal yang ketiga yaitu disiplin kerja merupakan ketaatan untuk melaksanakan aturan yang diwajibkan atau yang diharapkan oleh organisasi agar setiap tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan secara tertib dan lancar. Kedisiplinan kerja yang diterapkan dalam organisasi dimaksudkan agar semua pegawai yang ada di dalamnya bersedia dan sukarela mentaati seluruh peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjadi modal utama untuk mencapai tujuan organisasi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua, yaitu selaku instansi atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan dekonsentrasi di bidang tanaman, pangan, hortikultura, dan ketahanan pangan, serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Papua. Kondisi ini yang belum ideal pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua, yaitu diantaranya pegawai datang kerja terlambat, istirahat lebih awal, dan terlambat masuk bekerja, tidak patuh terhadap atasan, bekerja malas-malasan, sering meninggalkan tugas dan pekerjaan, ada pedagang masuk ke ruangan yang menawarkan produk, kurangnya sarana dan prasarana, pulang kerja lebih awal. Hal ini berdampak negatif terhadap penurunan kinerja pegawai. Salah satu bentuk perhatian kepada pegawai yang tidak terpenuhi dengan baik adalah masalah perhatian pimpinan terhadap kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri pegawai. Hal ini ditandai dengan kurangnya penghargaan instansi dalam masalah penyesuaian golongan bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan S1, serta masalah kesempatan promosi yang cenderung tertutup dan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan hubungan dengan pimpinan. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua. Yang kedua, untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji pengaruh kepemimpinan,
motivasi dan disiplin kerja secara parsial terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua. Yang ketiga, untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji variabel yang paling berpengaruh dominan kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua. Persamaan dari latar belakang ketiga jurnal tersebut adalah pada latar belakang ketiga jurnal sama-sama menjelaskan alasan pemilihan objek penelitian yang akan diteliti. Kemudian pada ketiga jurnal sama-sama menjelaskan alasan pentingnya pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Lalu perbedaannya adalah pada ketiga jurnal di atas memiliki perbedaan, yaitu pada jurnal 1 dan jurnal 2 terdapat latar belakang dan tujuan penelitian, sedangkan pada jurnal ketiga terdapat latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pada ketiga jurnal memiliki perbedaan dalam menjelaskan bukti penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, di mana pada jurnal 1 dan jurnal 3 terdapat bukti penelitian terdahulu, tetapi jurnal 2 tidak terdapat bukti penelitian terdahulu dalam latar belakang. Selanjutnya, kajian pustaka atau landasan teori. Kajian pustaka pada jurnal pertama, yaitu teori yang digunakan dalam penelitian pada jurnal pertama adalah manajemen sumber daya manusia, disiplin kerja, kepemimpinan, motivasi, dan kinerja pegawai. Penelitian terdahulu pada jurnal 1 yaitu Sukir 2007 dalam penelitiannya mengenai pengaruh disiplin kerja, lingkungan kerja, dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, Subudi 2012 dalam penelitiannya mengenai pengaruh disiplin kerja, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Hotel Matahari Terbit Bali, Tanjung Benua, Nusa Dua, Bali. Kerangka pemikiran pada jurnal 1 adalah bagaimana pengaruh disiplin kerja X1, kepemimpinan X2, motivasi X3 terhadap kinerja pegawai Y. Hipotesis 1. Disiplin kerja, kepemimpinan, dan motivasi secara bersama-sama diduga berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulu Tenggo area Manado. Yang kedua, disiplin kerja diduga berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulu Tenggo area Manado. Yang ketiga, kepemimpinan diduga berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulu Tenggo area Manado. Yang keempat, motivasi diduga berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulu Tenggo area Manado. Kemudian, kajian pustaka dari jurnal yang kedua yaitu teori yang digunakan dalam penelitian pada jurnal kedua adalah kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja dan kinerja. Penelitian terdahulu pada jurnal 2 yaitu penelitian Sari 2012 pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar. Yang kedua, Pramono 2011 pengaruh kompensasi, motivasi, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Adi Mitra Pratama Semarang. Kemudian kerangka pemikiran pada jurnal 2 adalah bagaimana pengaruh kepemimpinan X1, motivasi kerja X2, disiplin kerja X3 terhadap kinerja pegawai Y. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis 1, kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja diduga berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo. Hipotesis kedua, kepemimpinan diduga berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo. Hipotesis ketiga, motivasi diduga berpengaruh parsial terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo. Kemudian, hipotesis keempat, disiplin kerja diduga berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Sulu Tenggo. Kemudian kajian pustaka atau landasan teori dari jurnal yang ketiga yaitu teori yang digunakan dalam penelitian pada jurnal ketiga adalah teori kepemimpinan, teori motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya disiplin kerja, penilaian kerja. Penelitian terdahulu tidak ada.
Kemudian kerangka pemikiran pada jurnal ketiga adalah bagaimana pengaruh kepemimpinan X1, motivasi kerja X2, disiplin kerja X3 terhadap kinerja pegawai Y. Hipotesis 1 diduga semakin tingginya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja secara bersama-sama atau simultan akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan dengan Pangan Provinsi Papua. Kemudian hipotesis yang kedua diduga semakin tingginya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja secara sendiri-sendiri atau parsial akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Papua. Hipotesis yang ketiga diduga variabel motivasi memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua dibandingkan pengaruh variabel kepemimpinan dan disiplin kerja. Persamaan dari ketiga jurnal ini yaitu pada ketiga jurnal sama-sama menjelaskan teori tentang kepemimpinan, disiplin kerja, dan motivasi. Pada ketiga jurnal sama-sama menjelaskan kerangka konseptual penelitian dan hipotesis penelitian. Kemudian perbedaannya, ketiga jurnal memiliki perbedaan dalam menjelaskan pengkajian landasan teori yaitu jurnal 1 dan jurnal 2 tidak menjelaskan kriteria penilaian kinerja pegawai, sedangkan pada jurnal ketiga mengkaji teori tentang kriteria penilaian kinerja pegawai pada suatu perusahaan. Ketiga jurnal memiliki perbedaan dalam penulisan penelitian terdahulu, yaitu jurnal 1 dan 2 menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang sudah diteliti, sedangkan pada jurnal ketiga tidak menjelaskan penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada jurnal pertama, desain penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal 1 adalah penelitian asosiatif atau hubungan. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis penelitian bersifat kuantitatif, yang artinya jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Kemudian metode sampling. Populasi dalam penelitian jurnal 1 adalah pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulu Tenggo area Manado yang berjumlah 147 orang. Pengambilan sampel digunakan metode non-probability yaitu purposive sampling. Purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara kebetulan ditemui sebelum survei dilakukan. Calon responden diberikan penjelasan tentang indikator penelitian yang berupa pernyataan sehingga hasil jawaban responden yang didapat dari sampel nantinya akan mewakili sifat-sifat populasi. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal 1 yaitu variabel disiplin kerja X1, variabel kepemimpinan X2, variabel motivasi X3, dan kinerja Y. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian jurnal 1 adalah uji asumsi klasik. Kemudian metodologi penelitian pada jurnal kedua. Desain penelitian, jenis penelitian pada jurnal 2 adalah selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada jurnal yang pertama, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal 1 adalah penelitian asosiatif atau hubungan. Kemudian metode sampling. Populasi dalam penelitian jurnal 1 adalah pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulu Tenggo area Manado yang berjumlah 147 orang. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal 1 yaitu variabel disiplin kerja X1, variabel kepemimpinan X2, variabel motivasi X3, dan kinerja Y. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian jurnal 1 adalah uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas,
dan uji hipotesis. Kemudian metodologi penelitian pada jurnal yang kedua yaitu jenis penelitian pada jurnal kedua adalah asosiatif menggunakan metode survei yang bersumber dari data karyawan kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulutenggo. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu primer dan data sekunder. Metode sampling populasi dalam penelitian 2 adalah seluruh staf karyawan pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulutenggo yang berjumlah 39 karyawan. Dengan sampel penelitian menggunakan sampel total seluruh populasi karyawan pada kantor tersebut. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal 2 yaitu variabel kepemimpinan X1, variabel motivasi X2, disiplin kerja X3, dan kinerja pegawai Y. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian jurnal 2 yaitu uji validitas dan reliabilitas valid tidaknya suatu item instrumen pada penelitian ini diuji dengan membandingkan indeks kolerasi produk momen persen dengan level signifikan 5%. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, uji analisis regresi linier berganda. Kemudian yang keempat, pengujian hipotesis. Lalu, metodologi penelitian pada jurnal yang ketiga. Jenis penelitian pada jurnal ketiga adalah penelitian asosiatif atau hubungan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian metode sampling populasi atau satuan analisis dalam penelitian 3 jurnal adalah sebagian pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua dengan jumlah 120 pegawai. Kemudian variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal 3 yaitu variabel kepemimpinan X1, variabel motivasi X2, variabel disiplin kerja X3, dan kinerja Y. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian jurnal 3 yaitu analitas regresi linier berganda dengan bentuk persamaan regresi linier berganda. Persamaan dari ketiga metode penelitian jurnal tersebut yaitu ketiga jurnal memiliki persamaan dalam penulisan metode penelitian yaitu adanya desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Ketiga jurnal memiliki persamaan dalam variabel yaitu variabel disiplin kerja, variabel kepemimpinan, variabel motivasi, dan kinerja. Pada ketiga jurnal, metode analisis data dalam penelitian sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda. Kemudian perbedaannya, ketiga jurnal memiliki perbedaan pengujian penelitian yaitu pada jurnal 1, teknik analisis datanya adalah uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitisitas, uji hipotesis, analisis regresi linear berganda, koefisien korelasi R, koefisien determinasi R2, uji F, uji T. Pada jurnal 2, teknik analisis datanya adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, penguji hipotesis atau statistik, uji F, dan uji T. Pada jurnal ketiga, teknik analisis datanya adalah analisis regresi linear berganda, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Ketiga jurnal di atas memiliki perbedaan dalam jumlah populasi dan sampel penelitian yaitu jurnal 1 memiliki populasi berjumlah 147 orang dengan pengambilan sampel menggunakan metode non-probability yaitu purposive sampling. Pada jurnal 2, populasi berjumlah 39 orang dengan sampel penelitian menggunakan sampel seluruh total pegawai kantor. Pada jurnal ketiga, populasi berjumlah 120 orang pegawai dengan pengambilan sampel menggunakan metode probability sampling. Yang selanjutnya, hasil penelitian.
Pada jurnal yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan atau simultan, disiplin kerja, kepemimpinan, dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulu Tenggo, area Manado. Pada jurnal yang kedua, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Kepemimpinan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kualitas pemimpin tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya hasil yang dicapainya, tetapi ditentukan oleh kemampuan pemimpin mencapai hasil tersebut dengan perantaraan orang lain, yaitu melalui bawahan-bawahannya serta pengaruh yang dipancarkan oleh pimpinan terhadap bawahannya. Kemudian pada jurnal yang ketiga, semakin tinggi kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja secara bersama-sama atau simultan, maka kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua semakin meningkat. Berdasarkan hasil pengujian koefisien model regresi secara simultan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hipotesis 1 diterima karena baik variabel kepemimpinan, variabel motivasi, dan variabel disiplin kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua. Persamaannya yaitu ketiga jurnal di atas menunjukkan hasil analisis regresi linear berganda yang sama, yaitu memiliki nilai positif di mana akan berpengaruh pada variabel terikat, yang berarti apabila terdapat kenaikan 1 poin pada setiap variabel, maka akan terjadi peningkatan pada kinerja pegawai. Demikian juga sebaliknya, apabila masing-masing variabel turun, maka kinerja pegawai juga akan turun, di mana variabel lain dianggap tidak berubah atau konstan. Pada hasil pengujian hipotesis ketiga jurnal dengan menggunakan uji F, menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa diduga kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai diterima atau terbukti. Perbedaannya, ketiga jurnal memiliki perbedaan pengujian hipotesis menggunakan uji T, yaitu pada jurnal 1, variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Untuk variabel kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan pada variabel motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulu Tenggo, area Manado. Pada jurnal 2 menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan pengaruh tidak signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Untuk variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, dan variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo. Pada jurnal 3, masing-masing variabel kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua. Kemudian yang selanjutnya kesimpulan penelitian pada jurnal 1 adalah disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai PT PLN Persero wilayah Sulu Tenggo, area Manado. Yang kedua, kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulu Tenggo, area Manado. Yang ketiga, motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulu Tenggo, area Manado. Yang keempat, hasil analisis menunjukkan bahwa secara bersama-sama disiplin kerja, kepemimpinan, dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja pada PT PLN Persero wilayah Sulu Tenggo, area Manado. Kemudian kesimpulan dari jurnal yang kedua, yang pertama, kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo. Yang kedua, kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo. Yang ketiga, motivasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo. Yang keempat, disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo. Kemudian kesimpulan dari jurnal yang ketiga, yang pertama, secara simultan atau bersama-sama, faktor kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua.
Yang kedua, secara parsial atau sendiri-sendiri, semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang ketiga, variabel kepemimpinan memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua. Persamaan ketiga jurnal memiliki kesimpulan yang sama pada hasil analisis yang menunjukkan bahwa disiplin kerja, kepemimpinan, dan motivasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemudian perbedaannya pada jurnal 1 menunjukkan bahwa motivasi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT PLN Persero wilayah Sulu Tenggo area Manado. Pada jurnal kedua menunjukkan kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo. Pada jurnal ketiga, secara parsial atau sendiri-sendiri, semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh yang diberikan ketiga variabel tersebut bersifat positif. Kemudian selanjutnya, saran penelitian pada jurnal 1 adalah disiplin kerja juga harus diperhatikan adalah pengawasan terhadap pegawai dalam pengerjaan tugas yang diberikan sesuai dengan aturan dari atasan. Pihak perusahaan hendaknya memperketat pengawasan terhadap mesin sidik jari absensi dan peningkatan pengawasan dari pimpinan mengenai cara kerja masing-masing pegawai. Kemudian saran penelitian pada jurnal 2 yaitu dapat disampaikan pada pimpinan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sulu Tenggo adalah untuk lebih meningkatkan lagi kepemimpinan mengingat pengaruhnya masih lemah. Peningkatan kepemimpinan dapat dilakukan dengan selalu memberikan bimbingan masukan-masukan terhadap bawahan, mampu mengatasi setiap masalah dalam pekerjaan dan juga memiliki sikap dan tanggung jawab terhadap institusi. Kemudian saran penelitian pada jurnal ketiga adalah para pimpinan baik eselon 3 dan 4 yang ditetapkan secara jabatan harus senantiasa bercermin bahwa bawahannya adalah anaknya sendiri, sehingga berusahalah untuk senantiasa dekat baik secara lahir maupun batin, baik keadaan formal maupun informal. Persamaannya, ketiga jurnal di atas sama-sama memberikan motivasi dan arahan yang positif kepada suatu instansi untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai. Perbedaannya, ketiga jurnal memiliki perbedaan yaitu pada jurnal 2, saran lebih diutamakan pada variabel penelitian yaitu kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja. Pada jurnal 1 dan 3, saran lebih diutamakan pada variabel penelitian, kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja. Dan saran lebih diutamakan pada pihak perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Persamaan dari ketiga jurnal di atas memiliki pengambilan pengkajian landasan teori dan penelitian berdasarkan sumber buku-buku dan jurnal penelitian sebelumnya. Perbedaannya, ketiga jurnal di atas menggunakan penelitian terdahulu dengan sumber jurnal yang berbeda-beda. Baik, sekian presentasi atau penjelasan saya mengenai hasil perbandingan 3 jurnal. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.